Tidak terbukaan pengungkapan kasus pembakaran hutan menjadi polemik tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah perusahaan besar terbukti terlibat kasus pembakaran hutan yang menyebabkan Indonesia kini diterpa darurat kabut asap. Namun, hingga kini penegak hukum belum merilis sejumlah perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus pembakaran hutan di Indonesia. Dari data Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, polisi telah menetapkan 247 tersangka pembakaran hutan. Dari jumlah itu, terdapat 230 tersangka perorangan dan 17 tersangka korporasi. 7 diantaranya merupakan korporasi penyertaan modal asing. Namun, pihak kepolisian sendiri enggan untuk menyebutkan 7 nama perusahaan besar yang terbukti melakukan penyelewengan pembakaran hutan. Tindakan itu pun disayangkan oleh sejumlah aktivis lingkungan. Mereka berharap pihak kepolisian dapat segera mengumumkan nama-nama perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketua Institut Hijau Indonesia Khalid Muhammad mengatakan dengan membuka nama-nama perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan dapat menimbulkan sanksi sosial di tataran masyarakat. Sejumlah perusahaan terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Akibatnya sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan diterpa kabut asap. Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio Manajer Penanganan Bencana Walhi Mukri Friyatna. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpendapat atau memberikan komentar lewat SMS ke nomor 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Ya, saya langsung ke Mas Mukri dulu. Mas, ini kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang ini kalau karena belum dipublish ya, kita jadi akhirnya mengatakan konon gitu. Ada beberapa perusahaan, bahkan ada 7 sampai 8 katanya, yang sudah diberikan sanksi oleh pemerintah terkait pembakaran lahan ini. Nah, menurut Mas Mukri, apakah ini betul? Setahu kami itu hanya 4 yang sudah pasti ya, tidak 7 dan 8. Jadi ada 17 yang sudah masuk proses penyidikan dan 4 yang sudah mendapatkan sanksi administratif. Sanksinya administratif? Ya, berupa 1 pencabutan izin sebuah industri usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Kemudian 3 izin pembekuan untuk perkebunan kelapa sawit. Oke. Jadi baru 4 itu aja yang sudah diumumkan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang sudah dikeluarkan ya. Kehutanan. Nah, ini kalau kita bicara soal sanksi tadi, ada sanksi administratif apa namanya pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, terus ada juga izin apa tadi? Perkebunan. Nah, ya. Apakah sanksi-sanksi ini kalau kita bicara soal hukum, ini kan harusnya memberikan efek jera gitu kepada perusahaan dan memberikan efek pencegahan juga kepada perusahaan-perusahaan lain yang saat ini mungkin belum belum terdeteksi gitu ya melakukan pelanggaran. Apakah sanksi ini akan punya efek seperti itu? Ya, kalau mau dirurut bentuk model sanksinya kan pertama dia harus dijelaskan bahwa PTA merupakan pihak yang telah membakar atau kalau terlalu tinggi bahasa membakar terlibat lahan yang terbakar, dijelaskan dulu. Yang kedua, konsesinya seluas sekian, maka dicabut izinnya. Kemudian yang ketiga, karena diketahui bahwa dilakukan dengan cara membakar, maka dipidanakan para pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Kemudian yang keempat, di blacklist, tidak lagi kemudian bahwa kalau besok misalnya dia dicabut izinnya, kan tinggal ganti nama, mengajukan hal yang sama. Bisa saja terjadi seperti itu, maka dia harus ditahu juga kemana sebetulnya linknya atau grup perusahaannya kemana saja afiliasinya. Biasanya kan mereka itu punya ini ya, anak-anak perusahaan juga. Perusahaan. Dan kemudian yang terakhir tentunya kepada khusus ya bank-bank pemerintah atau bank-bank negara, termasuk juga sepertinya bank-bank swasta lain-lain, untuk juga dikasih tahu mereka bahwa Anda tidak boleh lagi memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang bersifat ekstraktif. Iya, karena dia terlibat melakukan pembakaran hutan. Artinya bank-bank itu juga harus berpikir bukan hanya mencari untung dari bunga, karena mereka juga ternyata menyumbang dari kehancuran lahan ini sebetulnya kan dengan memberikan kredit itu. Ya, itu kita jauh lebih rendah ya menurut saya tuntutan kita dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Singapura. Misalnya kalau Singapura kan banknya sekalipun bisa dituntut oleh pemerintah ketika dia mengetahui bahwa sebuah perusahaan terlibat dalam praktek pembakaran atau lalai karena sekalipun dalam usahanya. Kang Mukri, sebelum kita lanjutkan yang tadi, kita punya satu grafik, kita simak bersama. Ini ada beberapa nama perusahaan
yang dituduh membakar hutan ya, ini ada di Kalimantan Tengah. Ini kebanyakan perusahaannya itu pakai inisial nih, ada GAP, ada MBA, ada ASP, kemudian juga ini yang terjadi di Riau ada PT LIH, terus ini ada di Sumatera Selatan, PMH, RPP, RPS gitu. Ini nama-nama yang familiar ya, kamu Kri ya? Ya, seperti PT LIH itu ya dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun melakukan PT itu? PT LIH itu singkatannya dari Langgam Inti Hibrido. Hibrido. Ini satu perusahaan besar atau berafiliasi dengan perusahaan besar? Dia punya afiliasinya. Punya afiliasi? Afiliasi besar perusahaan. Afiliasi dengan perusahaan besar? Iya, dengan grup besar. Dengan grup besar. Dari 20 yang kita rilis itu diantaranya ini anak perusahaannya. Anak perusahaannya. Artinya kan sebetulnya ini kayak perusahaan besar supaya dia tidak dituduh bertanggung jawab pada apa yang dilakukan oleh yang terjadi di lapangan itu, dia ya dalam tanda kutip mungkin ya istilahnya apalah, menyuruh, memerintahkan anak-anak perusahaannya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan seperti itu dengan. Ya, berdasarkan temuan kita memang satu perusahahan, ambil contoh ya, satu perusahaan ini saja itu yang LIH tadi ya di Riau itu melakukan tindak yang disengaja, dan ini salah satu pihak yang menjadi pihak kita tergugat kita mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan sekarang juga berulang lagi gitu, artinya perusahaan yang sama ini berarti kalau dari 2013 berarti sudah 3 tahun ini ya 3 tahun lah dengan 2015 ini, dan dari 2013, 2014 artinya tidak ada vonis apapun yang membuat jerat. Tidak ada terhadap PT LIH ini, tidak ada. Yang ada itu hanya satu ya, PT AD Plantation itu sebuah perusahaan dari Malaysia saat itu, berbarengan dengan ini juga, kemudian vonisnya hanya dikenakan 1 tahun, kemudian denda 1 miliar, dan dari 1 tahun itu pun kemudian berubah lagi menjadi hukuman wajib lapor. Oke. Itu ketika berbarengan kami menggugat sebuah perusahaan ini. Apa yang terbaca dari vonis itu apa menurut Anda? Apakah tidak ada keseriusan dari pemerintah kita, atau mungkin memang aparat penegak hukum kita banyak yang masuk angin karena mungkin banyak mereka yang juga menikmati keuntungan dari lahan ini, atau bagaimana? Kalau dibaca analisis kita sebetulnya kan begini. Kenapa menjadi sulit untuk mengungkap sesuatu keburukan itu? Pada dasarnya karena pengungkap itu menjadi bagian pihak-pihak yang terlibat. Maksudnya? Ya, misalnya kan kalau saya ceritakan si A, misalnya bidang saya B, maka saya juga akan menjelaskan bidang saya. Gitu loh. Jadi masing-masing punya peran yang sebetulnya tidak clear, tidak bersih. Ini maksudnya si A dan si B ini contohnya siapa ini misalkan? Ya, pihak-pihak di aparatnya sendiri ada. Aparatnya sendiri yang menikmati? Di pemerintahnya itu ada. Nah, semestinya kan buat kita ketika memang disebut bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, sebagaimana dilakukan dengan mudah ketika menangkap para petani, ya tidak boleh lagi ada dalih dengan atas nama kepentingan ekonomi. Nah, ini saya mau mengkonfirmasi karena ini kan informasi yang saya terima itu kan menjadi konon kalau belum dikonfirmasi. Ya. Nah, konon itu di perusahaan-perusahaan ini itu pejabat-pejabat daerah juga menjadi pejabat di perusahaan itu, entah menjadi komisaris atau apapun seperti itu. Betul, sangat betul sekali, bukan konon lagi. Nah, makanya termasuk terakhir ya, sekitar Juni kemarin ke sekarang ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, karena sebelumnya di Departemen Kehutanan ketika belum di merger dengan Kementerian Lingkungan Hidup, diantaranya banyak yang menjadi komisaris. Dan itulah yang menyebabkan bagaimana penegakan hukum ini menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Itu salah satunya. Baik, kita jeda sebentar, kita akan melanjutkan ini di segmen berikut.